Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya Fauzan Andiatma, mahasiswa Universitas Terbuka, jurusan Teknik Informasi dengan NIM 04442638 dari UPBJJ UT Jakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 3 saya dari mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak, yang mana tugas kita kali ini ialah tugasnya ialah membuat sebuah project untuk menampilkan data nama-nama cryptocurrency dari API CoinLore ini ya. Buat tampilan aplikasi mobile, tampilkan atribut column field, rank, name, simbol, dan USD. Oke, kita langsung saja kalau gitu. Ini untuk data API-nya ya, banyak ternyata. Sepertinya kita nanti akan ambil beberapa saja. Langsung saja kita ini menggunakan Visual Studio Code yang seperti tugas 1 dan 2. Oke, mungkin pertama kita cek dulu ya, JS-nya sudah terinstall apa belum, harusnya sudah. JS sudah terinstall, lanjut kita install. Di sini kita menggunakan framework Ionic, masih sama seperti sebelumnya, jadi kita install dulu. Untuk proses instalasi mungkin harus saya percepat sedikit ya, karena lumayan lama. Oke, udah selesai install Ionic-nya. Lalu kita buat folder buat project kita kali ini. Tadi kita buat nama foldernya aja crypto app misalnya. Oke, untuk gambarnya kita pilih aja VJS. Template-nya kita blank aja. Oke.
Oke, ini sudah ready ya untuk starter pack di folder project baru kita. Kita standby aja di dalamnya ya, dalam folder si crypto app ya. Oke, lalu ini kita bisa tinggal kita masuk ke foldernya crypto app, lalu ke CRC dan terus lalu ke homepage. Nah, di sini kita akan merubah si homepage-nya ini menjadi aplikasi yang kita inginkan, program yang kita inginkan, aplikasi mobile menampilkan data cryptocurrency, crypto. Oke, langsung saja kalau gitu. Oke, mungkin akan saya percepat ya untuk proses pengetikannya ya, karena lumayan panjang. Nanti kita akan sedikit jelaskan di akhir.
Oke, di sini untuk skripnya udah selesai ya. Oke, sebentar. No problem. Oh, ini sama kayak yang tugas gue kemarin. Oke, oke. Sekarang kita coba dulu dengan komen itu. Sorry. Aduh. Uh, oke, yang sesuai. Kita coba dulu. Belum kita save tadi kayaknya. Kita save. Lalu kita ulang sekali lagi. Oke, udah muncul ya. Ranking, kolom rank, namanya, simbol, dan price-nya ya. USD. Sesuai. Nah, sesuai ini ya. Ini ranknya sebentar ya. Kita sedikit.
ini dari beras ke loading. Kalau kita coba, ini 7 ya. Kita tadi nggak, kan ini banyak ya. Kita ambil 7 aja. Kalau kita lihat dari mobile, em, nah seperti ini ya. Oke, ini hasilnya. Kita balik dulu. Jadi di sini saya bagi jadi 3 bagian ya. Ada template sama script, lalu ada style. Jadi di template ini ya, di sini tuh kita eh, ada tombol refresh. Ini ada refresh button. Lalu ini ada loadingnya untuk kalau kita tadi loading ngambil data itu dia ada keluar spinnernya itu pakai spinner loading. Jadi kalau kita refresh ini kita tekan nih, dia kan pakai fetch data nih, dia ngambil data dari si API tadi. Lalu lagi proses dia ngambil data itu bakal keluar animasi apa? Text loading gitu. Ini pakai si spinnernya tadi ini. Sama sih seperti tugas 2 ya, kurang lebih. Tugas itu juga ada begini, cuman bedanya dia bukan loading ya kalau salah, memuat data atau apa gitu. Cuman sama aja pakai spinner juga. Jadi saat dia ngemuat data, di proses dia memuat data dia ada infonya ya, loading atau memuat data begitu. Lalu data kalau sudah diambil itu akan ditampilkan dengan V4 ini ya. Dengan V4 ini ada ringnya sesuai request all tadi ada range, ada nama sama simbol di tengah. Lalu di sisi kanan itu ada USD sama price, mata uang sama price-nya. Lalu di bagian kedua ini script. Ini logikanya, logika programnya. Di sini kita menggunakan ref ini ya, untuk membuat variabel. Variabelnya namanya coins ini. Jadi datanya nanti daftar si cryptocurrency itu disimpan uh, di variabel itu, si coins itu. Ini ada variabel loading juga untuk nandain kalau si program itu udah kelar ngambil data dari si API-nya tadi. Nah, lalu ini ada paste data nih. Paste data URL ini untuk mengambil datanya dari si API-nya tadi. Dari API CoinLore ya, sorry. Lalu itu setelah datanya diambil dari API, dia diubah nih pakai responder.json ini. Diubah dalam bentuk JSON, dimasukin ke coin value ini, terus di sini kita filter, bukan kita filter sih, kita slice, karena kan banyak tadi ya datanya, kita cuma ngambil 7 data pertama aja. Lalu di sini ada unmounted paste data ini ya. Jadi ini tuh supaya dia otomatis saat pertama kali dibuka itu dia langsung grab get data, fungsi-fungsinya tuh langsung jalan gitu. Jadi bisa dibilang ini intinya mesinnya lah.
dari aplikasi itu. Lalu yang bagian ketiga ada style. Sesuai dengan namanya ya, style ini kurang lebih itu desain, lebih ke arah desain. Layoutnya mau gimana, tombolnya berapa besarnya, warnanya apa, ukurannya, eh, komposisinya kiri kanan, ukuran yang begitu ya. Container ini ada buat si refresh, tombol refresh buttonnya. Jadi di sini di set semua ya, refresh button, loading textnya, terus cardnya warna apa. Nah, kita lihat ya. Oke, kan ini tadi si refresh buttonnya, ini terus loading loading text yang tadi yang putih ini. Kalau kita refresh kan ada sedikit dia loading tuh. Nah, yang itu dia. Terus crypto card itu yang ini, yang kuning-kuning cardnya ini ya. Baru ini untuk di setiap cardnya itu. Kita bagi jadi 3 bagian nih, kiri, tengah, sama kanan ya. Nah, ini untuk rank title nih, tulisan ranknya. Rank number, urutan ranknya, terus name itu yang di tengah nih, Bitcoin, Ethereum, simbolnya yang di bawahnya nih simbol TC, berapa ukurannya, berapa pixel, bold, italic, atau mau dipakai underline, terus warnanya gimana. Terus untuk di sisi kanan ada currency-nya, sama ada price yang di bawah ini. Oke, kurang lebih begitu untuk aplikasinya. Dan hasilnya begini ya untuk tampilan mobile. Begini untuk yang desktop. Cuman memang ini kayaknya diperuntukkan untuk mobil yang kita buat. Jadi, oke, kita tes di mobile itu dia. Begini hasilnya. Oke, kurang lebih saya rasa di sini saya sudah menyelesaikan tugas 3 mata kuliah kita. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam praktikumnya atau salah-salah kata dalam menjelaskan. Mohon koreksinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.